Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Adela dari Universitas Sunindra Pagi RI. Saya mengambil Prodi S1 BK dengan NPM 202401500549. Nah, di video ini saya akan membahas tentang salah satu aspek penting yang ada di dunia pendidikan, yaitu tindakan tegas dalam mengajar. Jadi, pernah nggak sih kalian ini mengalami situasi kacau di dalam kelas karena guru atau dosennya ini ragu-ragu dalam mengambil sikap? Jadi, di video ini kita akan bahas nih gimana caranya jadi guru atau pengajar yang tegas, adil, dan juga bisa menghargai murid. Yang pertama itu kita bahas tentang pengertian dari tindakan tegas mengajar. Jadi, tindakan tegas mengajar ini adalah bentuk sikap profesional pendidik dalam menetapkan aturan, memberikan instruksi, dan menangani perilaku siswa dengan cara yang adil, tegas, konsisten, dan juga tidak emosional. Jadi, tegas ini bukan berarti kasar. Jadi, tegas ini adalah jelas, adil, konsisten, berwibawa, dan juga sabar. Ada juga landasan-landasan psikologis dan edukatifnya. Jadi dalam pendekatan BK juga tindakan tegas ini mendukung pengembangan disiplin diri siswa. Jadi siswa ini belajar bahwa setiap tindakan itu punya konsekuensi dan juga iklim pembelajaran yang sehat. Jadi ketegasan juga membantu untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari gangguan. Dan juga hubungan murid dan siswa yang sehat. Jadi murid menghargai guru bukan karena takut, tapi karena percaya terhadap guru tersebut. Dan yang terakhir juga ada self-control guru. Jadi guru juga menunjukkan keteladanannya dalam mengatur emosinya. Seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naya Anistisa Sabila dari kelompok 8. Di sini saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan membahas prinsip-prinsip tindakan tegas dalam mendidik. Yang pertama ada mengubah perilaku melalui penyadaran. Tindakan tegas bertujuan membuat siswa atau mahasiswa menyadari kesalahan atau perilaku kurang tepat. Misalnya terlambat masuk kelas, terlambat mengumpulkan tugas, atau tidak hadir. Dengan mengedepankan kesadaran, bukan sekedar hukuman. Dosen atau guru meminta siswa atau mahasiswa merefleksikan dirinya, apa penyebab penundaan tugas. Lalu yang kedua ada menjunjung martabat dan hubungan positif. Perilaku tindakan tegas tetap menjaga martabat mahasiswa, bertindak dengan empati, menjaga komunikasi hangat, dan ketegasan bisa mempererat hubungan bila dilandasi dengan penghargaan. Lalu yang ketiga ada proporsional dan kontekstual, yaitu tindakan tegas harus disesuaikan dengan kesalahan dan karakteristik mahasiswa. Misalnya teguran verbal saat diskusi terganggu, bukan langsung memberi nilai merah. Lalu yang keempat ada konsistensi dan prosedur yang jelas. Dosen perlu mempertahankan konsistensi apabila aturan diskusi atau hadir ditetapkan. Penegakan harus merata ke semua mahasiswa atau siswa yang melanggar. Lalu yang kelima ada fokus pada solusi bukan hukuman. Lebih baik memfasilitasi penyelesaian di kelas daripada menerapkan punishment murni. Misalnya atur remedial atau diskusi ulang daripada pemotongan nilai langsung. Lalu yang keenam ada penguatan positif atau pujian. Setiap perbaikan harus diakui melalui pujian khusus. Ini membangun motivasi mahasiswa atau siswa untuk berperilaku baik dan rajin. Lalu yang ketujuh ada pencegahan proaktif. Manajemen kelas harus antisipatif, menjaga suasana kelas agar tetap kondusif. Lalu briefing sebelum tugas dan
pengingat deadline tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Arifudin dari Universitas Undra dengan nomor NPM 2024 0150 0509. Di sini saya ingin menjelaskan tindakan tegas dalam kelas dan contoh praktik tindakan tegas di dalam kelas. Yang satu, menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Buat peraturan yang mudah dipahami dan diterapkan oleh semua siswa semua siswa termasuk guru juga. Libatkan siswa dalam pembuatan peraturan agar mereka merasa turut andil dalam membuat peraturan tersebut. Pastikan peraturan dijalankan secara konsisten dan adil tanpa pilih kasih. Yang kedua, memberikan peringatan dan sanksi. Berikan peringatan verbal atau non-verbal sebelum memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran dan bersifat mendidik. Jika sanksi yang diberikan tidak sesuai, kayak contoh yang tidak sesuai itu kayak memberikan hukuman fisik lah, seperti menjewer atau menampar siswa. Contoh yang sanksi yang mendidik itu mengerjakan soal di papan tulis, menulis permintaan maaf, dan tugas tambahan. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan. Guru harus disiplin dalam hal datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menjaga kebersihan. Guru harus konsisten dalam menerapkan peraturan yang sama kepada semua siswa. Keempat, bersikap keras dan pedas. Hindari menggunakan kata-kata yang menyakitkan atau menghina siswa. Berikan sanksi yang tegas namun tetap membangun dan penuh kasih sayang. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan secara positif, memberikan pujian dan motivasi kepada siswa, menunjukkan perilaku baik, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif. Libatkan siswa dalam kegiatan belajar agar pelajaran menjadi lebih menarik. Keenam, bekerjasama dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua jika ada siswa yang mengalami kesulitan atau masalah disiplin. Berikan dukungan dan saran kepada orang tua untuk membangun dan membantu siswa di rumah agar termotivasi dan semangat dalam hal disiplin. Dengan menerapkan tindakan tegas yang tepat, diharapkan guru dan orang tua dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, disiplin, dan menyenangkan bagi semua siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Abdul Malik dari kelompok 8 ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu peran guru sebagai konselor. Peran guru sebagai konselor itu sangat penting karena guru adalah pendamping siswa di sekolah yang membantu perkembangan mereka secara holistik. Peran guru sebagai konselor salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Adapun 3 poin peran guru sebagai konselor. Yang pertama, pembimbingan perkembangan siswa. Yang pertama ada pembimbing perkembangan siswa. Guru sebagai konselor membantu siswa dalam mengenali kondisi diri, mengenali jati diri sendiri, dan mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
Yang kedua, menciptakan kehidupan sekolah yang sehat. Guru memfasilitasi suasana kelas yang sensitif dan terbukaan, menumbuhkan empati dan toleransi. Yang ketiga itu adalah deteksi dini masalah siswa. Jadi yang ketiga ada deteksi dini masalah siswa. Jadi guru itu sebagai konselor anjing tahu tiga salah gue no karena Saya Hadi Dalem Setiaputra dengan NKM 2024-015-01429. Saya akan menyampaikan materi mengenai kesalahan-kesalahan umum yang harus dihindari dalam tindakan tegas saat mengajar. Yang pertama, memberi tindakan tegas dalam keadaan emosi. Jadi tegas itu bukan berarti marah. Memberikan tindakan saat emosi justru membuat kita kehilangan kontrol. Ini dapat berujung pada reaksi berlebihan yang tidak mendidik dan bahkan bisa melukai mental siswa. Nah, guru idealnya tetap tenang dan objektif agar tujuan disiplin tercapai secara efektif. Lalu yang kedua ada melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Jadi kekerasan dalam bentuk apapun ya, baik fisik maupun ucapan, sangat tidak dibenarkan. Hal ini tidak hanya membahayakan kondisi psikologi siswa, tetapi juga bisa merusak hubungan antara murid dan guru. Nah, pendidikan ini harus berlandaskan pada penghargaan dan empati. Yang ketiga, tidak menghargai hak dan martabat siswa. Saat memberikan tindakan tegas, penting untuk tetap menjaga martabat siswa. Jadi misalnya hindari mempermalukan siswa di depan kelas. Ya, tindakan yang menghormati hak siswa akan menjaga hubungan yang sehat antara guru dan guru. Yang keempat ada tidak konsisten dalam penerapan aturan. Inkonsistensi ini membuat siswa bingung dan bisa menurunkan kewibawaan guru. Aturan yang berubah-ubah atau hanya diterapkan pada waktu-waktu yang tertentu ya akan mengganggu suasana kelas dan menciptakan ketidakpastian dalam perilaku siswa. Lalu yang kelima ada tidak menjelaskan kesalahan siswa dengan jelas. Jadi tindakan tegas ini seharusnya disertai penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukannya. Ya, tanpa pemahaman yang jelas, siswa tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki, dan sehingga tindakan kita ini menjadi tidak efektif sebagai proses belajar. Lalu ada yang keenam. Yang keenam ini adalah bersikap tidak adil atau pilih kasih. Nah, ketika tindakan tegas hanya diberikan kepada siswa tertentu ya, akan muncul rasa tidak adil dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, penting bagi guru bersikap adil terhadap siswa tanpa pandang bulu. Yang terakhir, 7, ada kurang persiapan dalam
mengajar. Guru yang tidak siap akan kesulitan mengelola kelas, ya, termasuk dalam memberikan tindakan tegas. Kurangnya persiapan menyebabkan guru ini kehilangan wibawanya, sehingga tindakan yang diberikan cenderung tidak efektif atau bahkan tidak dihargai siswa. Jadi ada 7 ya, ada memberi tindakan tegas dalam kondisi emosi, melakukan kekerasan fisik maupun verbal, tidak menghargai hak dan martabat siswa, tidak konsisten dalam penerapan aturan, tidak menjelaskan kesalahan siswa dengan jelas, bersifat tidak adil atau aplikasi, dan terakhir kurang persiapan dalam mengajar. Ya, jadi tindakan tegas ini dalam mengajar memang diperlukan, namun harus disampaikan dengan cara yang tepat. Nah, hindari tindakan yang emosional, tidak adil, atau tidak menghargai siswa. Tindakan tegas yang dilakukan dengan kepala dingin, kasih sayang, dan konsisten akan jauh lebih efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.